Kami dari kelompok 7 akan presentasikan tentang artikel kami, yaitu hubungan kinerja keuangan dan kebijakan dividen di negara berkembang. Yang anggotanya sendiri Dina Lorenza Rambe, kemudian Dini Nur Fadila, terus Anggun, dan yang terakhir saya, Elfrida. Apa? Lanjut. Halo, Din. Oke, kemudian ada pokok bahasan, yaitu pendahuluan, data, metode, hasil, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Lanjutin. Udah, El. Kemudian latar belakang. Menurut Devi dan Erawati, kebijakan dividen adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, karena kebijakan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Kebijakan dividen ini berisi tentang keputusan apakah laba perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen yield atau akan disimpan di perusahaan dalam bentuk saldo laba ditahan yang akan digunakan perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan investasi di masa depan atau retention ratio menurut Wisan, Tanda, dan Lukman. Bagi pihak eksternal seperti investor, pembagian dividen merupakan salah satu sinyal positif yang mencerminkan bahwa perusahaan memperhatikan kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh investor dalam menginvestasikan dananya ke perusahaan. Salah satu indikator yang digunakan oleh investor untuk menilai suatu kinerja perusahaan adalah ukuran perusahaan yang dilihat dari harga pasar saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia menurut Mahendra. Semakin baik kinerja suatu perusahaan, maka semakin tinggi return yang akan diperoleh investor. Kinerja yang baik dapat tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian, Setiawati dan Sari mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau keefektifan perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Jamset dan Len menyatakan bahwa yang baik dalam mengevaluasi kinerja keuangan adalah rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan. Lanjut, ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan LQ45 yang diukur menggunakan leverage, likuiditas, profitabilitas, firm size, dan risk terhadap kebijakan dividen pada perusahaan anggota LQ45 di semua sektor kecuali sektor keuangan. Kemudian adapun penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama menurut Kazmierka-Zawiya, leverage dan profitabilitas menunjukkan negatif signifikan. Leverage yang tinggi kemungkinan membayar dividen lebih kecil. Ada hubungan positif antara firm size, risk, dan rasio pembayaran dividen, namun secara statistik tidak signifikan. Kemudian, hasil dari penelitian Nur Hakiki dan Suryarini bahwa profitabilitas tidak memoderasi pengaruh leverage pada kebutuhan dividen, tetapi dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen.
Oke, selanjutnya penelitian sebelumnya pada artikel ketiga dalam penelitian Sugiyostuti tahun 2018 menjelaskan bahwa profitabilitas leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang terakhir adalah pada penelitian Yusuf 2016 menunjukkan bahwa leverage profitabilitas firm size secara signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Jadi dalam penelitian kami terdapat 5 hipotesis, diantaranya yaitu hipotesis pertama, leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis keempat, firm size berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dan yang terakhir, hipotesis kelima, risk berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, dalam penelitian ini kami menggunakan sampel terdiri dari perusahaan-perusahaan LQ45 periode Agustus 2018 sampai Januari 2019. Terus alasan kami menggunakan perusahaan LQ45 itu karena perusahaan tersebut memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 periode Agustus 2018 sampai Januari 2019 kecuali pada sektor keuangan. Setelah melakukan teknik purposive sampling, kami memperoleh 39 perusahaan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Data dan sampel diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang didapat dari IDX. Yang terakhir, metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Selanjutnya yaitu variabel dependent. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini diukur dengan proksi dividen payout ratio. Rumus dividen payout ratio adalah dividen dibagi laba bersih perusahaan. Next. Selanjutnya variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, leverage. Leverage merupakan proksi yang digunakan dalam leverage adalah DER, debt to equity ratio. DER ini merupakan proksi untuk mengukur tingkat perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Menurut Sugiyostuti et al. Tahun 2018, semakin tinggi proporsi hutang yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendah nilai DER, semakin tinggi nilai DER, maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tinggi. Rumus DER yaitu total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas ini dihitung dengan proksi current ratio. Menurut Suyono dan Yogi tahun 2018, current ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek melalui aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi current ratio perusahaan, hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus current ratio ini aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Next. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas ini menggunakan proksi ROE. Menurut Silviana tahun 2014, ROE merupakan rasio untuk mengukur tingkat keuntungan yang menjadi hak pemilik modal. Salah satu indikator kemakmuran pemegang saham dapat terlihat dari ROE. Karena semakin besar keuntungan suatu perusahaan, maka jumlah dividen yang dibagikan akan besar. Rumus ROE adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas. Next. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini menggunakan proksi logaritma natural dari total aset. Menurut Sutandijo tahun 2019, keuntungan perusahaan akan meningkat jika memiliki omset pendapatan yang tinggi.
Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang besar mampu membayar dividen dalam jumlah besar. Begitu pula sebaliknya. Rumus dari firm size adalah logaritma natural dari total aset. Selanjutnya adalah risiko. Dalam perhitungan risiko ini digunakan proxy price earning ratio. Menurut Fama dan French tahun 1998, dengan adanya rasio PER yang tinggi, investor mengharapkan adanya peningkatan yang tinggi terhadap pendapatan dibandingkan dengan PER yang rendah. Rasio PER yang tinggi dikaitkan dengan risiko yang rendah dan rasio pembayaran yang tinggi. Rumus PER adalah harga saham dibagi laba per saham. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dapat dilihat next. Yang pertama ini merupakan tabel statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel 2, R² sebesar 0,210,405. Yang artinya variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 21,04% dan sisanya sebesar 78,96% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Leverage memiliki koefisien regresi negatif sebesar min 0,138544 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0258, yang artinya leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sesuai dengan pernyataan Ginting tahun 2018, bahwa DER yang semakin besar menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal, dan semakin bertambahnya beban biaya hutang yang harus dibayar perusahaan yang berakibat berkurangnya laba perusahaan sehingga mengurangi besaran dividen yang dibagikan. Sedangkan likuiditas memiliki koefisien regresi negatif sebesar min 0,000901 dengan nilai signifikansi 0,1769, yang artinya likuiditas ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kisman tahun 2013 yang menyatakan bahwa ketika kemampuan perusahaan untuk membayar dividen akan tergantung pada jumlah aset likuid yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, profitabilitas memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,006324 dengan nilai signifikansi 0,0577. Artinya, profitabilitas ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Abru dan Ghulam Hussain tahun 2013 dan signaling teori yang mengemukakan ketika perusahaan memperoleh laba tepat sasaran atau melebihi target, maka pendapatan tersebut akan memudahkan perusahaan untuk membayar dividen ke pemegang saham. Selanjutnya, firm size memiliki koefisien regresi negatif sebesar min 0,016028 dengan nilai signifikansi 0,8589, yang artinya firm size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Dapat dijelaskan juga bahwa peningkatan atas firm size suatu perusahaan dapat meningkatkan pembagian dividen. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Jin tahun 2000, Yon dan Steck tahun 1995, dan Eddie Seifert tahun 1988 yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar informasi yang tersedia untuk umum dan semakin rendah asimetri informasi. Tingkat asimetri ini akan menentukan informasi dalam pembayaran dividen. Selanjutnya, RIS. RIS ini memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,018255 dengan nilai signifikansi 0,0048, yang artinya RIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Fama and Friends bahwa investor berpendapat pergolakan di rasio PER sebagai performa terbaik perusahaan untuk mendapatkan ekspektasi keuntungan yang besar. Lonjakan rasio PER menunjukkan risiko yang rendah, sedangkan lonjakan menunjukkan risiko yang tinggi dan rendahnya risiko pengeluaran perusahaan. Next. Kesimpulannya, yang pertama, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang kedua, likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, firm size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang terakhir, risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang terakhir adalah saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu dapat menambah variabel independen untuk meningkatkan nilai koefisien, seperti menambahkan variabel investment opportunity atau growth. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 7? Yang lain, ada nggak? Ya, ini sebenarnya kesulitan atau permasalahan kalau kita kuliah itu nggak di ruang kelas ya, karena kita terbiasa lingkungan perkuliahan itu dalam suatu tatanan tertentu ya kan. Kuliah itu ya harus duduk, ada papan tulis, kalian pakai baju yang rapi, udah mandi, bawa tas, bawa catatan, bawa laptop dan lain-lain. Terus kita sekarang harus berubah model kayak gini perkuliahannya. Saya sih tahu ya, kalian pasti ini di belakang layar ini paling tidur-tiduran. Ya, kalau pakai HP paling mungkin masih sambil meluk guling gitu. Nah, tahu ya wajar aja. Saya juga ngamatin istri saya beberapa kali kan harus kerja dari rumah. Kemudian pimpinannya minta melakukan conference gitu. Ya saya lihat istri saya tidur-tiduran gitu, nggak merhatiin, cuma dinyalain doang speakernya, di mute. Terus dia ngomong, ini mahasiswa kamu juga paling kayak gini kalau kuliah. Ya saya tahu ya. Tapi ya gimana lagi, kita harus menyesuaikan ya dengan kondisi kita ini ya. Apalagi ntar bayangin kalau misal kita udah masuk, kan kalian tahu sendiri tempat kuliah kita itu sangat tidak memungkinkan untuk melakukan yang namanya jaga jarak ya, physical distancing, social distancing itu. Orang ujian aja masih mepet-mepet, ini mau tempat duduknya gimana caranya bisa physical distancing ya. Itu juga saya masih mengantisipasi itu semester depan itu bakal kayak gimana. Mungkin kalian agak terselamatkan ya, karena semester depan itu udah nggak ada perkuliahan lagi kan, tinggal KKN, PKL, kemudian skripsi. Tapi yang adik kelas kalian itu kalau harus dipaksa masuk, pilihannya adalah tetap dengan kondisi layout tatanan kelas yang seperti itu, mepet-mepet, nggak boleh pegang-pegangan, nggak boleh pinjam-pinjaman barang, harus pakai masker, atau tempat duduknya diatur, diberi jarak, tapi konsekuensinya nanti kuliahnya jadi
shift-shiftan ya, bisa sampai jam 10 malam nanti kuliahnya tuh, ruangannya nggak cukup. Ya, karena seperti biasa ya nggak ada tanggapan, maka gantian saya yang tanya. Karena di judul kelompok 7 itu ada kata-kata negara berkembang, jadi seharusnya di bagian introduction dielaborasi lagi, diberikan argumen lagi, diberikan tambahan lagi, pola pembagian dividen atau karakteristik perusahaan pada saat membagikan dividen di negara berkembang itu seperti apa, dan kenapa menarik tuh. Sebenarnya kan alasannya negara berkembang kan ya gara-gara kita di sini aja gitu. Makanya kita labelin negara berkembang karena kita kebetulan hidupnya di sini gitu. Data yang kita ambil adalah data dari bursa efek yang memang masih emerging gitu kan, yang belum develop. Tapi biar lebih bagus lagi, biar lebih kuat, nanti kalian silahkan cari artikel penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan kenapa penting bagi kita untuk menguji dividen di negara berkembang. Bedanya itu apa? Pola pembagian dividen di negara berkembang dengan negara maju itu apa? Nah, pada saat kalian bisa menampilkan itu bisa menjadi bagian dari novelty kalian. Walaupun ya sebenarnya udah banyak yang menguji ini, tapi setidaknya untuk artikel kalian itu checklistnya novelty itu bisa dicentang tuh kalau misal udah kalian bisa masukkan alasannya. Jadi judulnya supaya nggak cuma bunyi judulnya aja yang negara berkembang tapi nggak ada pembahasan sama sekali. Gitu. Ya, jadi itu nanti ditambahkan di introduction-nya supaya tambah bagus lagi. Alasan atau penelitian-penelitian terdahulu yang menguji dividen di Indonesia, di negara berkembang, kemudian ada nggak perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengujinya di pasar modal yang lebih maju dan lain-lain. Kemudian coba buka bagian hipotesis. Nah, hipotesis ini yang pertama saya komentari adalah ya mungkin kalian sudah mengantisipasi ini dari melihat pengalaman presentasi-presentasi teman-teman yang lain sebelumnya, adalah hubungan satu sama lain ini apa? Maaf ya kalau ada suara teriak-teriak, itu ada anak bayi teriak-teriak. Hubungan satu sama lain apa nih hipotesis H1 sampai H5? Mungkin kalian udah mengantisipasi dan mungkin kalian udah menyiapkan juga nanti kalau ditanya ini, atau kalian udah menyiapkan, iya Pak, ini emang sudah akan saya kurangi atau gimana ya. Tapi sekali lagi bahwa hipotesis itu, apalagi pengujian empiris, pengujian kuantitatif, semuanya itu harus berada dalam satu frame, dalam satu lingkup. Mungkin kalian bisa berargumen, lah Pak, ini kan lingkupnya penelitian mengenai dividen. Ya. Nah, yang jadi poin adalah bukan hanya lingkup dari variabel dependennya saja, tapi variabel independennya itu juga harus dijadikan dalam satu lingkup yang sama. Jangan terlalu acak, jangan terlalu random. Ya. Ibaratnya penelitian tentang COVID-19 itu kan bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dari kajian ekonomi bisa, ekonomi pun bisa dilihat dari kajian makro bisa, dari kajian mikro bisa, dari sudut pandang perusahaan bisa. Ya. Dari sudut pandang olahraga bisa kan, dengan adanya COVID merubah pola olahraga masyarakat, gak boleh bergerombol dan lain-lain dan lain-lain. Dari ilmu sosial
sosiologi itu juga bisa. Topiknya kan satu, yaitu tentang COVID, tapi kan sudut pandangnya macam-macam. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Misal H1-nya ini pengaruh atau dampak COVID terhadap ekonomi. H2-nya dampak COVID terhadap perilaku bersosialisasi masyarakat. Yang H3-nya dampak COVID terhadap misal pola hidup sehat masyarakat. H4-nya dampak COVID terhadap pola olahraga masyarakat. Nah, itu jadinya ya kayak gini, kayak hipotesis yang kalian buat, bahwa terlalu lompat-lompat. Ya. Jadi nanti silakan diringkas lagi, alias dihilangkan saja yang menurut kalian itu nggak tepat. Ya, contoh ya yang nggak tepat, likuiditas. Ya. Likuiditas yang kalian maksud di sini kan tadi dia diukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, tadi diukurnya pakai current ratio. Aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, dari definisinya aja, likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban jangka pendek. Nah, dividen ini jangka pendek apa jangka panjang? Kan gitu. Ya. Dividen ini kan sifatnya sumber dana jangka panjang. Biaya yang muncul akibat perusahaan itu mendapatkan sumber dana jangka panjang berupa ekuitas. Ya. Jadi orientasi antara likuiditas dengan dividen itu berbeda. Likuiditas itu orientasinya jangka pendek, dividen orientasinya jangka panjang. Nah, ini jadi nggak nyambung. Likuiditas itu kemampuan perusahaan untuk mengolah bisnisnya sehari-hari. Dividen itu ya kemampuan perusahaan untuk membayar biaya modalnya, biaya ekuitasnya. Jadi kalau mau menguji kemampuan atau dampak dari kewajiban terhadap dividen itu sebenarnya sudah kalian tunjukkan di leverage. Ya. Leverage ini juga nantinya kan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Kalau kalian ingat di rasio keuangan itu kan ada 3, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Nah, likuiditas dan solvabilitas itu prinsipnya sama. Kemampuan perusahaan membayar kewajibannya. Cuma yang membedakan adalah orientasi waktunya. Kalau likuiditas itu jangka pendek, kalau solvabilitas itu jangka panjang. Nah, solvabilitas salah satunya diukur menggunakan rasio-rasio leverage, DER, debt ratio, dan lain-lain. Ya. Jadi likuiditas ini bisa dilebur ya, karena menurut saya nggak tepat. Atau kalau kalian punya alasan lain ya. Jadi sekali lagi, penelitian terdahulu itu ya kadang-kadang bisa jadi nggak pas juga ya, apalagi kalau penelitian terdahulunya bersumber dari artikel yang dari jurnal yang kurang bagus. Ya, jadi yang membedakan artikel dari jurnal yang bagus dan yang kurang bagus itu adalah proses reviewnya. Jadi sebelum dia terbit itu ada proses reviewnya. Nah, jurnal yang bagus biasanya proses reviewnya lebih ketat, ya, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan konseptual ya. Seperti ini. Mungkin kalau kalian ini nyomot dari penelitian terdahulu, dari skripsi misal, itu saya wajar ya kalau muncul kayak gini, nggak tepat kalau dari misal seperti ini, atau dari artikel yang jurnalnya kurang baik bisa jadi. Jadi ini menurut saya harus dihilangkan H2 nih. Kemudian ya profitabilitas berpengaruh positif terhadap dividen ya masuk akal, cuma terlalu biasa kan, terlalu biasa. Jadi gimana ya, harus di-upgrade nih, entah gimana ya, entah ditambahin teori yang lebih kuat atau
ditambah metode pengujian yang lain atau gimana nanti. Kemudian firm size tadi kalian alasan atau argumen yang disampaikan dari firm size ini adalah perusahaan yang semakin besar itu semakin mudah mendapatkan keuntungan sehingga dividen payout ratio-nya juga akan lebih besar ya, pembagian dividennya akan lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang size-nya kecil, karena perusahaan yang size-nya kecil lebih sulit mendapatkan keuntungan. Nah, argumen kalian kan tadi seperti itu. Nah, sebenarnya kurang tepat ya. Kalau hipotesisnya sih udah tepat ya, firm size itu berpengaruh positif terhadap dividen, tapi argumennya yang kurang pas. Jadi kenapa perusahaan yang dalam size yang besar itu punya kecenderungan membagi dividen yang lebih besar? Karena perusahaan yang sudah besar, dalam ukuran yang sudah besar, biasanya pertumbuhannya itu lebih lambat. Nah, kenapa pertumbuhan perusahaan yang udah gede ini jadi lambat? Karena perusahaan yang besar ini peluang investasinya itu udah habis. Ya, peluang investasinya udah habis. Ya misal bandingin saja saya sama kalian. Peluang di masa depannya kalian itu lebih banyak daripada saya. Ya. Kalian bisa mengeksplor lebih banyak hal daripada saya. Nah, begitu juga perusahaan dengan size yang besar. Perusahaan yang dengan size yang besar itu biasanya sudah berada dalam kondisi yang mature, growth-nya itu sudah sangat lambat, karena udah nggak ada peluang investasi lagi yang bisa dieksplor. Nah, pada saat perusahaan-perusahaan ini nggak punya peluang investasi apa-apa, atau peluang investasinya sedikit, berarti kebutuhan untuk menambah free cash flow dari yang bersumber dari laba ditahan itu kan semakin kecil. Ya. Ibaratnya kalian punya Pak D atau Bude gitu yang udah pensiun gitu. Itu biasanya kan lebih mudah, lebih gampang untuk membagi-bagikan uang jajan ke ponakan dan lain-lain. Kenapa ya? Karena mereka udah ngapain lagi, duitnya dipakai apa lagi, kan gitu. Tapi kalau kalian gitu suruh kemarin Lebaran terus suruh ngasih uang ke ponaan kalian, gak ikhlas pasti. Karena kalian mikir, oh ini saya masih butuh banyak dan lain-lain dan lain-lain. Nah, analoginya kira-kira seperti itu ya. Perusahaan dengan size yang besar itu growth-nya rendah, biasanya udah dalam kondisi mature, peluang investasinya sedikit, sehingga kebutuhan laba ditahannya itu juga sedikit. Nah, pada saat laba ditahannya sedikit, ya berarti kan di sisi lainnya dividennya menjadi lebih banyak. Jadi itu sebenarnya argumen yang harus kalian tampilkan untuk menjelaskan firm size terhadap dividen ya. Bukan karena lebih untung. Belum tentu perusahaan yang size-nya besar itu lebih untung. Ya. Ya kalau dilihat untung dalam satuan nominal pasti perusahaan yang size-nya besar pasti nilai nominal keuntungannya, laba bersihnya lebih besar daripada perusahaan yang size-nya kecil. Cuma kalau dilihatnya dari rasio profitabilitas belum tentu ya. Kemudian yang kelima, hal lima adalah risk. Tadi kalian ngukurnya risk menggunakan price to earning ratio. Bisa dijelaskan nggak kenapa PER itu digunakan sebagai proxy variable risk? Atau sebelum itu kenapa di sini risk berpengaruh positif terhadap dividen? Resiko dalam bentuk apa nih ceritanya yang bisa berpengaruh positif terhadap dividen? Berarti kalau saya adalah investor dan saya itu orangnya sukanya mendapatkan mencari dividen daripada capital gain, kalau H5-nya ini terbukti dan benar, maka strategi investasi saya adalah
mencari perusahaan yang resikonya tinggi dong. Kalau H5 ini memang nanti terbukti. Karena perusahaan-perusahaan yang resikonya tinggi, itu pasti pembagian dividennya juga tinggi menurut hipotesis kalian. Nah, alasannya kenapa? Halo, gimana kelompok 7? Cek. Gimana kelompok 7? Ini suaranya dengar gak nih? Pak, mohon maaf sebentar. Ya. Yang di rumah ini aktivitasnya pada ngapain aja nih? Nonton YouTube. Ngopi-ngopi doang Pak di rumah. Apa? Ngapain? Nah, bantu-bantu orang. Ngopi-ngopi doang sama bantu-bantu orang tua. Di sini ada coffee shop baru kalau kalian ngopi-ngopi ya. Di masa pandemi Di pas buka malah. UNES. Iya. Di dekat pertigaan yang kampung bahasa Inggris itu. Oh ya. Itu ada gang masuk kan tuh pojokan itu baru tanggal 1 kemarin buka. Gimana? Kelompok 7? Izin menjawab Pak, maaf kalau salah. Risiko yang dimaksudkan risiko pendapatan. Nah, kami mengambil argumen dari Fama and Friends
Dengan adanya rasio PER yang tinggi, maka investor ini mengharapkan adanya peningkatan yang tinggi terhadap pendapatan. Jadi rasio PER yang tinggi ini dikaitkan dengan risiko yang rendah dan rasio pembayaran yang tinggi. Resiko pendapatan itu apa? Terus kenapa resiko pendapatan diukur dari PER? PER itu kan diperoleh dari harga saham dibagi earning per share ya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan indikator mahal atau tidaknya suatu saham. Karena semakin besar PER, berarti dikatakan biaya untuk mendapatkan suatu saham itu semakin besar. Misal ada saham A, harganya 10, ada saham A, harganya 10, EPS-nya 1. Berarti per saham A adalah 10 kali, biasanya kayak gitu. Kemudian ada saham B, harganya 20, EPS-nya 1 juga. Berarti per saham B adalah 20. Per saham A 10 dan per saham B 20, artinya untuk saham A, untuk mendapatkan earning per share sebesar 1, kita harus mengeluarkan biaya 10 kali lipatnya. Sedangkan untuk per saham B yang nilainya 20, berarti interpretasinya adalah untuk mendapatkan earning per share sebesar 1, kita harus mengeluarkan biaya 20 kali lipatnya. Sehingga saham B dengan PER yang lebih besar ini dianggap lebih mahal. Nah, setahu saya kayak gitu. Nah, pendapatannya itu di bagian mana resiko pendapatannya itu? Izin menjawab lagi Pak, karena PER ini mengindikasikan bahwa harga saham saat ini setara dengan beberapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Gimana maksudnya itu? Harga per saat ini? PER ini mengindikasikan harga saham saat ini setara dengan beberapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Maksudnya gimana tuh? Gimana? Ini saya murni nggak tahu ya, saya bukan ngetes ya, jadi saya tanya pada kelompok 7. Ini saya Pak, sebentar. cari-cari juga ini penjelasannya soalnya. Kalau di penelitian-penelitian memang banyak yang sudah menguji PER terhadap dividen. Cuma dia tidak menyebutkan PER itu sebagai ukuran resiko. Dari artikel yang saya peroleh ya.
sekilas ya saya googling itu, ya dia langsung ngomong pair on dividend gitu, tapi nggak menyebutkan bahwa pair itu indikator resiko. Karena kalau indikator kalau misal pair itu merupakan ukuran dari resiko, hubungannya apa? Itu yang pertama saya tanyakan. Jangan sampai nih bunyi variabelnya itu nggak sinkron dengan hubungan antar proksinya. Kan variabelnya kan resiko terhadap dividen, proksinya kan pair terhadap dividen payout ratio. Nah, itu kan harus sinkron. Artinya sinkronnya dividen itu ya memang normalnya diukur menggunakan dividen payout ratio. Nah, apakah risk ini normalnya diukurnya menggunakan pair? Kalau memang enggak, nanti jadi nggak sinkron tuh antara pernyataan variabel dan hubungan antar proksinya. Gimana? Kalau Pak mau menambahkan, jadi sebenarnya waktu itu kami itu memakai rasio pair itu karena dari artikel acuan yang dari risikonya. Ya, saya bisa tanya ke artikel acuannya nggak? Ya, bisa kan? Ya, maksudnya itu ya. Jadi kita tuh jangan percaya banget lah sama penelitian terdahulu itu. Ya belum tentu 100% benar. Ya, maka kunci ngeceknya gimana artikel terdahulu itu valid apa enggak atau bisa kita gunakan sebagai acuan apa enggak. Kalau dia memberikan penjabaran yang jelas dipahami. Nah, pas kalian baca, kalian cukup jelas ya. Harusnya kan penelitian terdahulu yang baik itu dia memberikan alasan. Nanti misalnya ya, kan ini nanti kan kalian perbaiki, yang lain juga melakukan perbaikan kan. Nanti artikel kalian kan akan digunakan sebagai acuan oleh misalnya adik kelas kalian gitu kan. Nah, indikator artikel mana yang bagus menurut adik kelas kalian ya harusnya dilihat dari kemampuan kalian atau kemampuan artikel kalian memberikan penjelasan dari setiap argumen yang ada. Kalau artikelnya cuma ngomong pokoknya, ya nggak pakai pokoknya ya, tapi risiko berpengaruh positif terhadap dividen tapi tidak memberikan penjelasan yang baik, ya nggak bisa dikatakan bagus juga artikelnya. Tuh. Maka salah satu cara kalian mengidentifikasi apakah artikel ini artikel yang baik apa enggak, bisa dilihat dari kemampuan si penulis untuk menjelaskan, menjabarkan argumennya. Biasanya tuh kalimatnya juga nggak sulit-sulit banget kok. Dan sangat jelas ya. Biasanya sangat tertulis, sangat jelas. Nah, berarti ini nanti PR-nya ya silahkan dikulik lagi bagian resiko ini gimana ceritanya. Apakah pertama argumen dari variabel itu sendiri. Ya, kalau memang resiko itu berpengaruh negatif terhadap dividen, maka ya saya sebagai investor akan mencari perusahaan yang berisiko. Nah, apa logikanya kayak gitu? Apakah kalau kalian itu sebagai investor nyarinya perusahaan yang berisiko? Kan logikanya pasti enggak kan? Karena investor itu kan, ya normalnya kita itu kan risk averse, gak suka resiko. Ya. Apa kalian mau, misalnya ada teman kalian tanya, kalau saya mau beli saham tuh nyari perusahaan yang apa tuh? Nyari perusahaan yang berisiko aja, pasti dividennya gede. Kan enggak juga. Ya. Nah, kalau dari logika sederhana aja udah nggak masuk, berarti H5 ini kan jadi pertanyaan nih. Apakah benar resiko berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? Kalau ini benar gimana? Berarti semua pemahaman kita salah dong selama ini, kan gitu. Itu yang harus
eh, perbaiki lagi argumen dari H5 ini khususnya. Gitu nggak? Ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, kalau misal H5-nya bukan resiko ya berpengaruh positif terhadap dividen, nah nanti itu menjadi apa? Karena kalau dari resiko, menurut saya nggak masuk logikanya kalau berpengaruh positif terhadap dividen. Kecuali ada argumen baru yang cukup kuat dan kalian bisa menjelaskan ya. Kecuali ya, itu nggak masalah. Tapi menurut saya pemahaman umumnya itu mengatakan bahwa agak nggak masuk akal kalau misal resiko itu berpengaruh positif terhadap dividen. Mungkin kalian terlalu fokus sama penelitian terdahulunya ya, sampai kalian nggak sadar. Ini kan sebenarnya kalau kalian baca dan resapi bentar aja, itu kan kalian pasti akan ngeh, oh iya ya, kok resiko berpengaruh positif terhadap dividen? Berarti masa kalau saya investor mau nyari perusahaan dengan dividen yang besar, saya harus nyari perusahaan yang berisiko. Nah, apakah seperti itu? Kan logikanya, kalau dia resikonya besar, jangankan bayar dividen, untung aja mungkin enggak. Tuh, jadi mungkin kalian terlalu fokus sama hal yang lain sampai kelewatan hal yang sederhana ini. Jadi, itu argumennya dulu, belum proksinya. Ya, kenapa resiko diproksikan dengan pair? Tuh. Karena sepemahaman saya ya, apalagi kalau tadi ngomongnya resiko pendapatan. Nah, resiko pendapatan itu kan berarti nanti harusnya dilihat dari kinerja laporan keuangan kan. Padahal PER itu ukuran dari rasio pasar. Bukan rasio buku tapi rasio pasar gitu. Itu. Ya, jadi diperbaiki lagi itu. Yang lain ada masukan nggak? Nanti silahkan di dalam artikel ini untuk semuanya juga, itu tidak perlu menggunakan bullet and numbering ya. Jadi nggak perlu A, B, C gitu nggak perlu, atau 1, 2, 3 itu nggak. Jadi nanti dihilangkan semuanya. Yang lain juga ya, artikel kelompok yang lain juga kalau masih ada yang bullet and numberingnya dihilangkan. Kelompok ini juga nanti dihilangkan. Jadi langsung dileburkan ke dalam paragraf. Jadi nggak perlu C, teknik analisis data. Data diperoleh itu nggak perlu pakai subjudul, langsung lanjut dari paragraf sebelumnya. Kemudian sekali lagi, ini mungkin karena masih artikel originalnya ya, artikel awal, tapi jangan lupa bahwa di dalam artikel itu tidak diperlukan lagi penyebutan X dan Y. Ya. Dan nggak perlu dijelaskan variabel dependent adalah variabel yang bla bla bla, variabel independent adalah variabel yang bla bla bla, nggak perlu dijelaskan. Karena kita di sini nggak lagi kuliah atau nggak lagi bikin buku tentang metodologi penelitian kan. Jadi pada saat penerapan seperti yang sedang kalian lakukan ini, penyebutan X dan Y itu ya langsung diwakili dengan proksi atau variabel yang digunakan di dalam artikel penelitiannya. Kayak gini nih ya, hal seperti ini ya nanti kalau kalian bikin skripsi, saya yakin pasti diulangi lagi. Masih aja nanti pas bikin skripsi ada X, ada Y kayak gitu. Jadi itu tolong ya, itu di garis bawahi. Jangan sampai nanti waktu skripsi masih aja nulisnya X, Y, X1, X2, X3 gitu. Karena saya setiap ngedit MAJ itu, manajemen analisis jurnal, artikel output dari skripsi kelas kalian itu masih aja ada yang kayak gitu.
Ya, padahal udah jadi skripsi tuh. Udah mau diterbitkan juga. Kemudian kerangka berpikir ini nanti letaknya di bab 2 ya. Atau kalau di sini nggak ada bab 2-nya kan berarti masih masuk di pendahuluan dekat dengan hipotesis. Jadi dipindah. Kalau deskripsi kerangka berpikir itu letaknya di bab 2. Di bab 2. Kemudian udah itu aja sih. Tinggal dirapikan daftar pustakanya. Masih ada yang ini udah pakai Mendeley ya? Kelompok 7? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, Udah. nanti walaupun kalian udah pakai Mendeley, bisa jadi masih berantakan. Karena ada artikel yang misalnya saya bukakan ya. Nih, ya di daftar pustaka kelompok 7 kan udah pakai Mendeley, tapi misal artikelnya Jensen and McLean tahun 76 ini judulnya masih pakai capital. Nah, ini sebenarnya disebabkan dari sumber aslinya yang memang dia mencantumkan judulnya menggunakan capital. Nah, jadi ini bukan salah dari kelompok 7 apabila udah pakai Mendeley. Ini memang sumber aslinya seperti itu. Nah, ini nanti tolong diedit manual ya. Jadi di Mendeley-nya bisa diedit atau ini diedit manual langsung di file Word-nya. Dibikin konsisten sama yang lain supaya ini nggak capital sendiri. Ini juga kan Prastio. Ini di JDM nih. Nanti dirubah. Ini juga. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kelompok 7 atau yang lain? Sebelum saya akhiri. Belum ada, Pak. Tapi kalau nanti di WA bisa tanya lagi, Pak. Ya, bisa. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Yang lain nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk perkuliahan kita di pagi hari ini. Ketemu lagi hari Jumat kelompok 8, kemudian minggu depan udah kelompok 9-10. Kemudian kalian masih ada waktu 2 mingguan untuk mungkin 2 atau 3 mingguan sampai UAS untuk melakukan revisi dan lain-lain. Gitu ya, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.